Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semua yang telah terus melakukan diskusi dan juga mengajukan beberapa pertanyaan, sehingga pada kesempatan ini saya akan kembali memberikan panduan kepada sahabat guru hebat semuanya, yaitu tentang strategi dan model pembelajaran abad 21 menuju persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Tentu di sini akan saya lengkapi dengan satu RPP STEM model Project Based Learning. Nah, harapannya panduan ini adalah bermanfaat bagi siswa dan khususnya juga guru-guru yang sedang mengikuti program pengembangan profesi, pelatihan pengembangan profesi guru, dan juga sahabat guru serta kepala sekolah dan juga pengawas pembina. Dan ini tentu akan bisa menjadikan acuan dan juga panduan untuk memberikan bimbingan secara optimal dan bimbingan profesional kepada guru-guru di sekolah binaan masing-masing. Nah, kita mulai dengan profil dan kompetensi guru efektif abad 21. Maka yang paling penting adalah sahabat guru semua menguasai yang namanya tugas pokok dan kompetensi guru. Tugas pokok yang biasa saya istilahkan dengan Dikjarbing Rahtih Laisi dan kompetensi itu adalah PKS Prop 7322, itu diawali dulu dengan kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan kemampuan memilih berbagai tindakan paling baik untuk membantu perkembangan siswa. Nah, tentu guru profesional itu adalah menghindari untuk melakukan pembelajaran yang monoton dan cenderung mengarah ke bersifat demagogik atau penghasutan, serta bagaimana jangan sampai membuat siswa kehilangan minat di dalam belajar yang akan sangat berpengaruh kepada daya serap dan konsentrasinya. Nah, sehingga tugas pokok guru dioptimalkan mulai dari mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Tentu ini akan menjadi penguatan yang sangat baik untuk sahabat guru hebat semuanya, meningkatkan kompetensi pedagogik kepribadian sosial dan profesional, khususnya di guru mata pelajaran itu ada 14, guru BK 17, dan guru TIK itu ada 12. Nah, imbangi dengan guru kompeten itu harus menguasai soft skill, aspek teori dari mapalnya masing-masing, dan juga bagaimana diimbangi dengan hard skillnya, penguasaan praktiknya, sehingga adanya keseimbangan kompetensi peserta didik. Nah, mulai dari soft skill-nya itu ada kurang lebih 7 di sini. Keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah, serta kekuatan kerja tim, belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi, serta bagaimana keterampilan wirausaha, beretika moral dan profesionalisme, serta terampil di dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Nah, khusus untuk di hard skill-nya itu adalah bagaimana menguasai keterampilan komputer, desain web, menulis, kemudian juga matematika, dan juga kemahiran di dalam menggunakan bahasa pengetikan. Nah, itu semuanya adalah di aspek hard skill-nya. Nah, tentu di profil kompetensi guru efektif abad 21 itu diharapkan di dalam pendidikan itu mampu menumbuh kembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk menyesuaikan tuntutan abad 21. Dan yang paling penting ini adalah mampu mempersiapkan peserta didik memasuki dunia baru. Nah, sehingga tantangan guru yang selama ini dihadapkan dengan bagaimana game di dalam komputer, di dalam game online, serta film-film itu, kehadiran sosok guru, bagaimana dia selalu bersemangat, canggih, humoris, cerdas di dalam membuat
analogi dan metafora, sehingga kehadirannya di kelas itu juga memberikan rasa empati kepada peserta didik, sehingga mampu memahami karakteristik dari peserta didik ini tentunya sangat penting dan sangat mendukung dari bagaimana pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik yang meliputi dari bagaimana minatnya, bagaimana perkembangan kognitif kemampuan awal, gaya belajar, dan juga perkembangan emosi. Ini juga sangat memungkinkan tuntutannya guru harus menguasai, sehingga dengan demikian nanti akan mudah merancang pembelajaran, sehingga apa yang diminati siswa ini yang menjadi poin penting untuk dipersiapkan, mulai dari bagaimana guru memberikan perhatian kepada siswa-siswa dengan kesulitan, itu akan diberikan remedial, dan juga yang memahami dengan cepat itu justru akan dihargai dengan adanya program pengayaan. Nah, keterlibatan siswa itu tentu akan diimbangi dengan minat yang tinggi. Tentu implikasinya adalah bagaimana kemampuan guru-guru untuk memilih model pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan inovatif, sehingga penting untuk menyampaikan tujuan dan manfaat dari KD yang akan disampaikan. Nah, tentu fokus di karakteristik peserta didik itu bagaimana sahabat guru hebat ini sudah mulai mengetahui latar belakang, termasuk kemampuan umum dan juga ekspektasi dari peserta didik selama proses pembelajaran. Ini dari aspek sosial emosionalnya itu juga penting untuk diperhatikan, sehingga dampak terhadap keefektifan belajarnya akan dapat diketahui, termasuk juga bagaimana motivasinya dan juga minat siswa. Ini juga menjadi sesuatu yang penting. Nah, indikator siswa itu berminat di dalam pembelajaran itu adalah munculnya perasaan senang, ketertarikan peserta didik terhadap apa yang disampaikan oleh sahabat guru semua, melalui perhatian, keterlibatan siswa di dalam kegiatan pembelajaran, serta bagaimana kekuatan guru untuk menyajikan manfaat dan fungsi mata pelajaran ketika pembelajaran itu disampaikan. Nah, tentu ini akan memberikan bagaimana dampaknya terhadap model pembelajaran yang akan dipilih. Dan tentu yang keempat ini penting untuk memahami gaya belajar siswa. Ada peserta didik kita itu yang visual, auditory, dan juga kinestetis. Nah, sehingga di sini pemilihan model setidak-tidaknya akan mengacu kepada kalau siswa kita itu gaya belajarnya adalah visual, maka fokusnya itu kepada penglihatan. Guru harus mampu menampilkan simbol, poster, diagram, PowerPoint, peta konsep, dan juga video multimedia. Ini adalah khusus untuk yang gaya belajar visual. Sedangkan yang auditory itu adalah menyukai penyajian materi pembelajaran melalui ceramah dan diskusi. Nah, kemudian yang kinestetis ini adalah bagaimana guru, sahabat hebat semuanya itu merancang belajarnya itu dengan cara memberikan kesempatan siswa itu untuk meraba, merakit, merancang alat, melakukan aktivitas, sehingga ini akan memungkinkan peserta didik untuk optimal di dalam hasil belajar yang diikuti. Nah, tentu di pembelajaran abad 21 fokusnya adalah bagaimana sahabat guru mampu merancang, mendesain pembelajaran online, khususnya di menggunakan sumber belajar dan juga selalu terkoneksi dengan internet, unjuk kerja, lebih menekankan visual daripada verbal, dan suka berbagi. Nah, belajar harus memiliki konteks di mana proses pembelajaran harus bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan juga pembelajaran itu harus hot. Tentu guru sudah difokus tadi ke hard skill dan soft skillnya. Selanjutnya, yang paling penting juga, sahabat guru hebat semua harus kembali mengingat kepada pengalaman belajar menurut Edgar Dill yang menyatakan bahwa
tingkat memorisasi yang paling optimal itu yang berhasil, yang bisa dirancang oleh sahabat guru hebat semua adalah bagaimana menyiapkan pembelajaran itu harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerangkan kembali, melakukan presentasi, melakukan simulasi, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan kolaborasi dan praktik, maka ini sudah akan memberikan tingkat memorisasi mencapai 70-90%. Nah, dari sini tentu sahabat guru hebat benar-benar harus bisa merancang unsur-unsur pembelajaran inovatif abad 21 yang meliputi bagaimana penggunaan teknologi digabungkan dengan aspek pedagoginya, itu seni di dalam melakukan pembelajaran, dan juga konten yang disampaikan itu harus benar-benar disesuaikan dengan aspek KD sehingga mengacu kepada higher order thinking skill-nya, HOTS-nya. Dan penting untuk sahabat guru hebat bagaimana meningkatkan numerasi dan literasi di merancang pembelajaran menggunakan STEM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan matematikanya ini, sehingga memenuhi keterampilan abad 21 mulai dari komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan tentunya adalah creativity-nya itu. Nah, tentu mengapa perlu penyelarasan pembelajaran khususnya dari aspek siswa, maka tantangan pembelajaran dan kebutuhan skill abad 21 ini yang menjadi penting untuk menjadi fokus sahabat guru hebat semuanya. Dan penggunaan revolusi teknologi, informasi, dan jaringan menggeser perilaku dan cara belajar anak. Tentu di pandemi dan juga kita akan memasuki pembelajaran tatap muka terbatas ini penting untuk bagaimana menelaah guru-guru kita agar mampu beradaptasi dengan cara perilaku belajar siswa yang sudah mulai berbeda. Tentu learn, unlearn, dan relearn ini menjadi penting untuk belajar sesuatu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan tentu adalah memilih dan juga mengubah apa yang penting untuk dipelajari dan berani untuk menolak hal-hal negatif yang tidak mengembangkan kepada aspek pembelajaran yang positif. Maka siswa harus berani unlearn, menolak, menghapus, menghilangkan dari pemahamannya, dan terus untuk relearn kembali, belajar kembali sesuatu yang sudah disepakati. Nah, tentu di aspek guru, maka paradigma pembelajaran baru ini penting untuk guru bagaimana merancang pembelajaran, baik itu daring, luring, maupun nanti di PTM itu. Guru-guru akan dituntut untuk bagaimana dia melakukan pembelajaran itu secara langsung. 50% siswa akan mengikuti kegiatan itu secara luring, secara tatap muka, dan secara 50% siswa itu akan mengikuti pembelajaran secara daring. Sehingga kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan daring ini akan menjadi suatu yang penting bagi sahabat guru untuk mengadaptasi teknologi. Dan tentu juga adalah teknologinya itu tidak akan bisa secara otomatis, tetapi bagaimana konten yang harus berhasil disiapkan oleh guru-guru, sehingga KD itu yang menjadi penting tujuan pembelajarannya. Nah, tentu di kepala sekolah juga bagaimana reorientasi leadership itu diarahkan kepada pencapaian hasil belajar siswa dan juga pengembangan budaya di sekolah, termasuk pelibatan komunitas masyarakat, orang tua, pakar, dan DUDI, IDUKA itu menjadi penting. Nah, sehingga di persiapan PTM-nya itu adalah bagaimana guru harus mampu menyusun PPT mandiri sebelum menyiapkan pembelajaran sesuai dengan KD berbasis penemuan konsep. Bagaimana juga guru-guru kita, sahabat hebat semuanya, harus melakukan kombinasi Zoom meeting untuk pertemuan di tatap mukanya, dan di 50% harus secara daring, itu bisa dilakukan secara bersamaan. Ini yang harus tim sekolah benar-benar harus bisa menyiapkan sekitar 12 rombel khusus untuk sekolah besar, harus didukung dengan fasilitas wifi yang mendukung, sehingga pelaksanaan
Zoom meeting dan juga tatap muka ini bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, tentu juga hal-hal penting lainnya adalah bagaimana pembelajaran daring itu bisa dikombinasikan dengan sahabat guru itu memberikan bimbingan, memandu diskusi khusus untuk KD yang baru, dan juga memberikan feedback umpan balik dari penugasannya. Nah, di aspek berikutnya adalah bagaimana siswa diberikan kesempatan aktif untuk melakukan presentasi, simulasi, dan juga khususnya di dalam pembelajaran kolaboratif, kemudian membaca di waktu luang, dan yang ketiga justru adalah bagaimana pelibatan siswa dalam membaca ini menjadi penting. Nah, khusus untuk di pembelajaran STEM, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan panduan khususnya untuk STEM berbasis proyek dengan ada 10 tahapan dari STEM. Ini akan saya integrasikan ke dalam 6 langkah STEM, yaitu pada contoh yang akan saya berikan ini adalah pada mata pelajaran kimia, khususnya KD 3.6 dan 4.6, yaitu menerapkan stokiometri, reaksi redoks, dan hukum Faraday untuk menghitung besaran yang terkait dengan sel elektrolisis dan menyajikan rancangan prosedur penyempuhan. Jadi yang pertama itu adalah penentuan proyek, langkah-langkah sampai ke 6, yaitu adalah kita akan mengajak peserta didik untuk memperkenalkan yaitu RPP Model Project Based Learning, khususnya menggunakan pendekatan STEM Model Project Based Learning. Nah, di sini sahabat guru hebat saya pandu dengan tahapan yang RPP ini tentunya akan bisa digunakan untuk semua mapel, tetapi kata kuncinya adalah harus mampu mengintegrasikan 6 langkah yang kita pilih di dalam STEM, diintegrasikan dengan sains, teknologi, engineering, dan juga matematikanya. Kita mulai dengan di identitas. Ini sudah KD-nya. Nah, ini adalah KD 3.6. Seperti biasa, untuk menciptakan pembelajaran HOTS-nya, maka bagaimana KD yang ada, sahabat guru hebat harus mampu melakukan pengembangan IPK. Dari IPK C3 kita kembangkan menjadi C5, membandingkan, merancang, membuat C6, dan seterusnya. Di sini ada merancang, menyelidiki, menghitung, tetapi ini betul-betul bisa terukur. Nah, di berikutnya adalah ada membuat mind map, dan juga di tujuan pembelajarannya juga sudah. Setelah membandingkan isi bacaan dengan sumber bacaan lain tentang elektrolisis larutan melalui tugas membaca secara mandiri, siswa dapat dan seterusnya di sini menyampaikan pendapat tentang konsep penting elektrolisis secara cepat dan akurat. Nah, di tujuan ini juga sudah memuat ABCD-nya. Kemudian di model ini project based learning. Nah, yang penting saya kira di pendahuluan ini sudah memuat orientasi, motivasi, dan apersepsi. Di langkah pertama itu adalah penentuan proyek. Nah, di penentuan proyek, kunci dari project based learning itu adalah bagaimana sahabat guru hebat mampu mengintegrasikan KD yang dipilih itu mulai dari literasi sainsnya, itu tentang bagaimana cara membuat alat penyepuhan logam. Nah, di berikutnya literasi teknologinya adalah praktik membuat alat penyepuhan logam dengan menggunakan berbagai keterampilan teknologi, termasuk di sini siswa diajak mengakses video dan menelaah model penyepuhan logam untuk membuat rancangan dengan menggunakan alat dan bahan di lingkungan sekitar, berdiskusi dengan ahli, dan selanjutnya diperkuat dengan mengunjungi tukang sepuh untuk mengetahui proses penyempuhan itu secara benar. Itu di aspek teknologi. Kemudian di aspek tekniknya itu adalah kegiatan membuat merancang prototipe
alat penyepuhan logam, menggunakan alat dan bahan di lingkungan sekitar, termasuk juga memilih rancangan prototipe yang paling sesuai dengan aspek kepraktisan sehingga dikembangkan lebih kreatif dan inovatif untuk penggabungan bidang keilmuan. Aspek seni saya kira di sini bagaimana membuat laporan video, kesesuaian model, dan juga di matematikanya ini yang mungkin masih sering menjadi kesulitan kita, yaitu adalah kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan menyelesaikan masalah untuk menghitung massa zat yang terbentuk di katoda dan di anoda selama alat penyepuhan logam digunakan secara praktis. Nah, di hal lainnya tentu langkah yang kedua itu adalah bagaimana perancangan langkah menyelesaikan proyek ya. Kemudian mulai dari langkah berikutnya memberikan solusi atas penelitian dan curah pendapat, menjelaskan tantangan kepada siswa bagaimana menggunakan video dan siswa itu terlibat lebih jauh, siswa lain juga bisa menerima pemahaman tentang apa yang telah dilakukan. Kemudian penyusunan jadwal, dan sampai kepada langkah yang keempat itu adalah menyelesaikan proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Nah, ini adalah semua tahapannya sampai ke langkah kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyeknya. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, ini tentu contoh dari RPP yang saya berikan. Ini silakan sahabat guru hebat untuk mengganti dengan mapel masing-masing, dan tentu kata kuncinya adalah bagaimana memilih KD-KD mana saja yang bisa, dan poinnya adalah bagaimana integrasi dari sains, teknologi, dan juga engineeringnya, tekniknya, termasuk seni dan juga matematikanya itu mampu dijabarkan dengan jelas, khususnya 10 tahapan dari project based learning, mulai dari memilih salah satu topik yang memungkinkan menggabungkan seluruh 5 aspek STEM, menggabungkan topik dengan masalah di dunia nyata, mendefinisikan tantangan, dan juga memiliki solusi atas penelitian dan curah pendapat, menjelaskan tantangan kepada siswa, menggunakan rencana, membimbing siswa dan menguji prototipe, meminta siswa untuk mengomunikasikan, dan juga mendesain ulang. Ini harus masuk ke dalam 6 tahapan yang digunakan di dalam pendekatan STEM, model project based learning. Nah, inilah 2 model STEM yang sudah saya pandu kepada sahabat muda. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan tentang pendekatan STEM dengan model problem based learning. Mudah-mudahan ini memperkaya sahabat guru hebat semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu untuk kita semuanya.